Anak muda Indonesia ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa diraih dari langkah kecil. Adinda Aisyah Nindiani, seorang influencer muda dari daerah, memulai mimpinya hanya ingin ke Monas. Tapi siapa sangka mimpi itu membawanya menembus panggung internasional lewat program YES, hingga bersekolah di Amerika Serikat. Di sana, Aisyah aktif di berbagai komunitas dan meraih penghargaan Outstanding Community Service dari US Department of State. Ia juga menjadi delegasi pembicara di Forum Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan berdiskusi di Capitol Hill. Meski sibuk, Aisyah tetap menjunjung nilai-nilai Islam, belajar Quran, dan menyeimbangkan dunia serta akhirat. Hari ini, di Qoroa Indonesia, kita dengar langsung kisah inspiratifnya. Yuk kita mulai. Kita mulai sadar bahwa privilege itu kita sendiri yang mendefinisikan. Hak-hak istimewa yang kita dapatkan itu kita sendiri yang mendefinisikan. Tidak ada standar bahwa yang dikatakan privilege itu adalah sekian itu tidak ada sebenarnya, dan manusialah yang membuat-buat seakan-akan itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Qoroa. Nah, sahabat Qoroa, siapa nih di samping saya? Masih muda, cantik, Masya Allah. Dan mungkin tadi teman-teman Qoroa udah ngeliat ya openingnya, kita udah kenalin juga. Tapi sekarang kita langsung tanya langsung di sini. Di sini ada Adinda Aisyah Nindiani. Halo, sahabat Qoroa ya panggilnya ya. Betul, sahabat Qoroa. Sahabat Qoroa, salam kenal. Terima kasih Kak Putri sudah diundang. Sama-sama Aisyah. Jadi teman-teman Qoroa ini kalau mau spill dikit ya. Jadi kemarin itu bener-bener nentuin jadwal sama Aisyah ini kayaknya perlu ini ya. Perlu timing waktu ya. Karena gue pikir masih muda. Gue pikir udah nggak maba lagi ya. Istilahnya udah naik, udah selesai gitu. Udah hampir sedikit lagi. Sedikit lagi. Melepas gelar maba. Ya, sedikit lagi melepas gelar maba. Masya Allah Aisyah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Kak Putri apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Senang banget bisa ngobrol sama Aisyah di sini karena kita udah lama banget gak ketemu ya. Iya. 7 tahun? Kayaknya gak sama lagi deh. Oke. Aisyah, Adinda Aisyah. Iya. Wow. Nah, sebelumnya ini kan udah sempat riset juga. Tadi opening kita juga udah ceritain lah sedikit tentang Aisyah gitu ya. Jadi Aisyah itu katanya awalnya itu pada saat masih kecil bercita-cita pengen melihat Monas, pengen pergi ke Monas nih katanya. Nah, kemudian dengan mimpi-mimpi tersebut nih, gimana sih awal titik balik Aisyah sampai bisa berada di titik sekarang lah, istilah kayak gitu. Oke, pertanyaan pembuka yang sangat-sangat baik karena berarti kita harus flashback ke masa lalu sebentar ya nih Kak ya. Ya kalau mau ngomongin soal yang mimpi ini itu sebelumnya full credits ke orang tua Aisyah dulu karena Masya Allah karena pendidikan dari Abi Umi juga, jadi akhirnya ketika punya mimpi, ketika ingin menggapai mimpi tuh selalu dimudahkan sama Allah gitu kan. Jadi memang benar. Dulu itu bahkan sampai nulis di diary masih ada sampai sekarang. Kalau kita balik ke Sanggau kita lihat lagi tuh masih ada diary. Pengen banget ngelihat Monas gitu, pengen banget naik pesawat dan ngeliat Monas. Udah dua hal itu aja yang ditulis sama seorang Aisyah kecil di diary-nya gitu kan. Itu masih berapa kalau boleh tahu? SD, wow. Zaman kita SD itu kan zaman gimana? Penuh imajinasi. Betul. Habis libur semester ngumpul sama teman-teman. Aku kemarin ke Jawa, aku kemarin ke Dufan naik kereta gitu kan. Sedangkan Aisyah belum pernah. Gitu. Jadi akhirnya ngomong ke orang tua kan, Abi Umi, kok adek belum pernah ya naik pesawat. Teman-teman adek kalau liburan ke Jakarta, ke Dufan, naik kereta dan lain sebagainya macam. Terus kata Abi itu ingat banget nih kalau Abi nonton ini. Makasih ya Abi. Abi tuh cuman bilang gini, kalau kakak pengen naik pesawat, kalau adek pengen naik pesawat, pengen lihat Monas,
coba berdoa dulu, kemudian belajar yang benar-benar, lakukan apapun yang kakak suka, yang adik suka. Nanti kalau memang sudah jalannya, Allah berangkatkan kakak dengan cara dan jalannya sendiri. Berarti ini penting banget ya. Jadi kayak penanaman nilai-nilai Islam tuh udah dari kecil banget ya Aisyah ya. Masya Allah iya. Dulu kita mungkin pas kecil dipaksa buat ngaji, dipaksa buat memahami pelajaran-pelajaran agama gitu kan, kesel gitu kan, ngedumel gitu kan. Tapi ternyata manfaatnya itu baru kerasa sekarang ketika kita sudah mulai hidup mandiri gitu, jauh dari orang tua. Dan itu tuh Aisyah ingat banget. Abi tuh dulu pernah, bukan target sih ya, lebih ke kayak punya impian anak-anaknya itu sebelum masuk sekolah udah harus bisa ngaji. Jadi memang dari sebelum Aisyah tuh masuk TK tuh 3 tahun, jadi karena lahirnya awal, jadi masuk TK tuh 3 tahun, dan 3 tahun itu alhamdulillah udah bisa baca Al-Quran. Jadi ketika masuk Aisyah, ya, jadi ketika masuk 3 tahun, jadi ketika masuk TK teman-teman masih diajarin sama guru baca Iqra, Aisyah udah bawa Al-Quran sendiri, tenteng Al-Quran ke TK gitu. Berarti sholat dan lain sebagainya udah hafal dong? Sudah. Jadi Abi Umi tuh lumayan strict kalau masalah pendidikan agama. Sampai sekarang ya, sampai anaknya udah besar pun masih terus dikontrol gitu masalah agama. Wow, luar biasa banget. Jadi maksudnya di sini agama itu sepenting itu ya ditanamkan dari kepada anak sedari kecil. Betul. Tunggu, ini kalau 3 tahun udah apa ya, bisa baca Quran, bisa ngaji. Itu belajarnya berarti dari kapan? Dari kandungan kayaknya, sering didengarin murotal. Iya enggak sih? Betul. Jadi Abi memang kalau di rumah itu jarang muter musik. Jadi ada speaker gede di rumah, tapi jarang diputer musik. Puternya itu kayak kajian, murotal gitu. Sampai kadang bosen juga, tapi bagus gitu kan buat stimulasi anak kecil. Itu juga dilakukan ke adiknya Isa gitu sekarang. Jadi memang sangat-sangat strict kalau masalah itu. Wah, tapi kalau strict yang kayak gitu sih kayaknya bener-bener iya. Tapi kalau strict yang beda lain hal kayaknya bisa dipertanyakan. Tapi kalau strict soal ini memang harus Bapak izin saya mendukung Anda. Kayaknya ini perlu perlu diimplementasikan di kopi. Iya, Masya Allah. Nah Aisyah, ini kan Aisyah sempat ngikutinnya yang YES program itu ya, betul ya, YES program. Nah kemudian di situ Aisyah akhirnya bersekolah lah ya kan, di dulu SMA di Sanggau, terus karena beasiswa mendapat kesempatan untuk sekolah melalui jalur YES program itu di Amerika ya, betul. Di Amerika. Nah itu kan pasti tentu banyak tantangan yang dihadapi dong. Boleh diceritain nggak sih Aisyah? Oke, baik. Kalau tentang tantangan ketika kita berangkat ke luar negeri itu hal yang pasti adalah perbedaan latar belakang. Latar belakang ini semuanya ya, budaya, habits kita, cara kita berkomunikasi sama orang, bahkan dari sampai makanan, sistem di sana itu semuanya 180 derajat berbeda gitu. Dan kalau untuk teman-teman yang mungkin sama seperti Aisyah, kita Muslim menggunakan hijab itu juga ada tantangan lainnya gitu kan. Muslim dan berhijab itu ada lagi tantangan sendiri begitu kan. Kalau Muslim aja kita udah tertantang di makanan misalnya kan, udah tertantang juga dengan misalnya pergaulan gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita pakai hijab yang secara penampilan orang aja udah bisa notice kita itu berbeda dari mereka, itu juga jadi tantangan yang lain. Nah Aisyah ingat banget di hari pertama datang itu masih summer, masih musim panas. Di mana musim panas ya orang-orang semua pasti pada pakai baju yang lebih nyaman untuk mereka pakai di bawah sinar matahari yang terbuka gitu kan. Sedangkan Aisyah sendiri yang menggunakan keteng datang ke sekolah gitu kan, pakai lengan panjang, pakai rok panjang, pakai hijab lagi gitu kan. Jadi ditanya sama teman, it's summer, ini tuh musim panas, why you are wearing a long sleeve gitu, kamu kenapa pakai baju lengan panjang, dan kamu bahkan pakai penutup kepala gitu kan, the sun will never burn your hair gitu kan, matahari itu nggak akan ngebakar rambut kamu katanya. Cuman untungnya memang sebelum berangkat Aisyah juga udah banyak diskusi sama Abi, sama Umi, sama program juga, dari program juga sudah mempersiapkan bekal gitu ya buat kita misalnya ketika menghadapi perbedaan di sana. Jadi ketika mendengar itu bukannya langsung yang kayak offended, bukan langsung yang tersinggung atau gimana, tapi saya memahami bahwa mungkin mereka memang belum pernah melihat
orang yang menggunakan hijab, muslim gitu ya, physically muslimnya itu kelihatan gitu dengan hijab. Dan memang mungkin ini adalah bagian dari tujuan dari program ini, menghadirkan anak-anak yang berbeda latar belakangnya di Amerika supaya mereka bisa dapat juga pandangannya. Jadi Aisyah jelaskan gitu kan, kalau it's part of my religion. I am observing this religion. It's called Islam dengan segala ketentuan yang udah ditentukan di Islam, dan hijab, menggunakan baju lengan panjang dan dengan rok panjang itu juga bagian dari aturan agama yang harus saya ikuti sebagai penganutnya. Dan untungnya orang-orang sana itu open minded gitu. Jadi mereka bisa menerima dan itu cukup memudahkan proses adaptasi sih. Wah, tapi kan kita ini Aisyah, terkait kita sebagai seorang muslim ya. Tentu kan nggak jauh-jauh nih, ada yang namanya Islamofobia. Oh ya. Nah itu mohon maaf banget, ketika Aisyah di sana ada nggak sih terdapat 1-2 orang yang akhirnya memandang Aisyah tuh kayak sebelah mata mungkin karena muslim, karena seorang muslim, kira-kira gimana? Alhamdulillah ya, Aisyah berada di komunitas, di mana komunitas itu maksudnya di tempat tinggal di kota yang orang-orangnya tidak pernah lah mendiskreditkan Islam, tapi mereka memang mempertanyakan gitu, kenapa sih pada akhirnya kamu, jadi mereka tuh menganggap Islam tuh ribet. Ya, tanda kutip ribet ya. Jadi mereka mempertanyakan kenapa sih mau gitu mengobserving, meyakini agama yang tanda kutip kelihatannya ribet gitu. Dan bahkan itu ditanyain sama neneknya, host nenek. Jadi kan Aisyah tinggal sama keluarga angkat ya di sana. Jadi kalau ada neneknya itu bertanya ke Aisyah, gimana kamu tuh bisa yakin gitu loh, kamu ngejalanin agama itu benar-benar kamu yakin atau karena memang bawaan dari orang tua aja? Tuh sampai ditanya ke hal-hal yang filosofis berbau gitu kan tentang agama, karena orang sana tuh kan lumayan logik gitu kan, apapun harus dikaitkan sama logika ya. Betul sekali. Tapi akhirnya dengan proses diskusi yang kita Aisyah coba sampaikan aja bahwa ini memang keyakinan dari dalam hati, memang ditanamkan dari kecil bahwa Islam itu A, B, C, D, tapi ketika seiring bertambahnya usia, ketika seiring Aisyah dewasa, Aisyah mulai mencari tahu itu sendiri dan mulai meyakininya dalam hati gitu, karena keyakinan sendiri. Jadi bukan bawaan dari orang tua, bukan keharusan mewajibkan meyakini agama karena ajaran keluarga gitu. Jadi intinya kalau menghadapi perbedaan, apalagi kalau masalah agama itu cukup sensitif gitu kan, kita harus bisa semoderat mungkin sama orang tersebut, seterbuka mungkin kita sampaikan apa yang memang menjadi prinsip kita sebagai orang Islam, sebagai umat muslim, tanpa harus merendahkan atau tanpa harus kita merasa bahwa mereka ini menjudge ya, tapi kita harus menjudge mereka A, B, C, D gitu. Jadi intinya jawab saja sebisa mungkin, beradaptasi dengan sebisa mungkin, itu nanti Allah mudahkan kok. Berarti kita beradaptasi, kita jelasin tentang agama Islam ya kan, tentang kita sebagai seorang muslimah tentunya, tapi tanpa ngejat atau menjatuhin mereka atau membanding-bandingkan nih agama satu dengan agama lainnya. Apalagi tantangannya di sana itu kadang bukan lumayan tantangan ya, karena beberapa kali diskusi itu sama orang yang memang tidak punya basic agama sama sekali. Jadi tidak punya kepercayaan gitu. Termasuk neneknya Aisyah tadi, dia tidak menganut agama apapun, tapi dia mempercayai Tuhan itu ada gitu. Jadi sebenarnya proses adaptasi tentang kita sebagai muslim, Aisyah sebagai muslim di sana itu tidak berlangsung susah, tidak terlalu sulit, karena memang Aisyah coba membuka diri. Bahkan Masya Allahnya lagi tuh host family, orang tua angkat Aisyah di sana itu sampai tahu jadwal sholat itu apa aja, kapan aja gitu kan. Mereka tahunya kalau jadwal sholat Aisyah tuh dalam sehari ada 5, ketika sebelum matahari terbit, kemudian di siang hari, kemudian ketika matahari udah mulai teduh, ketika matahari terbenam sampai sudah malam. Mereka menghitungnya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau hang out keluar sama keluarga, biasanya host mama Aisyah tuh nanya, kamu udah sholat belum? Have you prayed? Gitu. Jadi itu kan suatu apa ya kak ya, kita yang mendengar ya. Dan ketika di rumah pun Aisyah kan tetap menggunakan hijab full gitu kan, dan mereka tidak sama sekali mempertanyakan itu kenapa begitu. Dan ketika puasa, karena Aisyah juga melewati Ramadan di sana. Ya katanya Aisyah sendirian loh. Gimana tuh ceritanya? Kan di rumah itu kita Aisyah punya 2 saudara angkat ya, host sibling. Berarti kita berempat berlima, dan Aisyah sendiri yang puasa begitu kan.
Tapi itu masya Allah banget. Ini sampai sekarang masih terus Aisyah syukuri karena diberikan host family yang sangat-sangat menerima kita apa adanya begitu kan. Malamnya itu dibantu persiapkan makanan buat sahur. Jadi dimasukin ke kulkas. Jadi besok subuh ya bangunnya kayak jam 4 jam 5 tinggal masukin ke microwave buat panasin gitu. Kadang juga buat berbuka puasa misalnya host mom atau host dad lagi di luar ditelepon, kamu mau breakfast pakai apa gitu. Terus kayak wah itu suatu ini yang namanya rezeki itu tidak dalam bentuk materi saja gitu loh Kak. Jadi bisa bertemu orang baik, bisa diberkati sama Allah dengan didatangkan orang-orang baik, itu adalah suatu rezeki yang mungkin sebagian orang tidak menyadari itu gitu. Tapi Aisyah sangat bersyukur itu. Wow, luar biasa sekali cerita Aisyah. Jadi ini apa ya, kita pun meskipun berada di negeri orang ya kan, betul. Dengan budaya Indonesia yang lekat dengan Muslim ya kan, kalau suasana Ramadan kan, apalagi ini udah mau Ramadan ya, bentar lagi ya, gak terasa kan. Jadi mungkin nanti pas Ramadan Aisyah mulai mengingat nih kejadiannya pas di Amerika tahun lalu seperti apa ya. Iya. Betul. Ya kan, ada beli takjil dan lain sebagainya. Tentu kan rindu banget ya dari Indonesia. Ditambah lagi ini di luar negeri dan tinggalnya mohon maaf sekali dengan orang yang tidak memiliki kepercayaan. Tapi ternyata itu tidak membuat Aisyah merasa kesepian ternyata. Alhamdulillah sekali rezeki itu teman-teman. Jadi rezeki itu tidak hanya dari materi atau uang saja ya, tapi ternyata orang yang sayang sama kita, orang yang care sama kita itu juga termasuk rezeki yang bahkan tidak kita sadari. Betul. Maka penting sekali bersyukur ya, Masya Allah. Apa kata Allah bilang, kalau kamu bersyukur maka akan ku tambah nikmatmu. Masya Allah. Oke, Aisyah, ini ngomongin soal Aisyah yang sekarang nih kan, tentu orang bilang kalau kesuksesan itu tidak jauh-jauh dari privilege. Nah, kita ngomongin privilege nih. Jadi tidak jauh-jauh dari privilege. Nah, menurut Aisyah sepenting apa sih itu privilege kira-kira? Oke, ini sebenarnya hot topic ya, hot topic di manapun gitu kan. Betul tentang sekali. Privilege gitu. Tapi sebelum kita jauh berbicara tentang privilege, mungkin kita di sini harus tahu dulu apa sih makna privilege sebenarnya begitu kan. Nah, selama ini yang dianggap sama orang-orang, privilege itu adalah suatu hal lagi-lagi yang berbau materi. Apa bisa berbentuk uang, status sosial, kemudian hal-hal yang tampak di mata dan bisa dilihat oleh semua orang dan bisa dibanggakan, itu yang selama ini kita definisikan sebagai privilege. Gitu. Hak istimewa. Hak istimewa dengan artinya sendiri itu hak istimewa. Tapi sebenarnya ketika makin kesini gitu ya, ketika makin banyak diskusi sama orang, belajar lebih banyak gitu kan, membaca lebih banyak buku, Aisyah mulai sadar bahwa privilege itu kita sendiri yang mendefinisikan. Hak-hak istimewa yang kita dapatkan itu kita sendiri yang mendefinisikan. Tidak ada standar bahwa yang dikatakan privilege itu adalah sekian itu tidak ada sebenarnya, dan manusialah yang membuat seakan-akan itu ada. Dengan perkembangan teknologi kita bisa melihat kehidupan orang gitu kan, kita bisa melihat jendela kehidupan orang, itu yang sebenarnya membuat definisi privilege itu jadi semakin kompleks gitu, dan seakan-akan itu adalah hal yang prestigious gitu kan. Padahal sebenarnya ketika kita dapat kesempatan untuk bisa belajar sampai hari ini, ketika kita bisa dapat kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang baik, ketika kita masih bisa makan dengan tenang, ketika kita masih bisa bernafas tanpa harus takut seperti teman-teman kita yang ada di Palestina, mungkin ketika mereka mau bergerak sedikit pun dengan kewaspadaan apakah mereka akan masih hidup besok, itu kita mendapatkan privilege yang luar biasa. Dan kita juga harus tahu bahwa privilege itu juga datangnya dari Allah gitu loh. Jadi sebenarnya ketika orang-orang bilang kamu mah enak ada privilege gini, kamu juga ada privilege gitu loh. Kita semua tuh juga ada privilege, tapi mungkin kita mendefinisikan privilege itu pakai suatu standar yang sama ke semua orang, kita sama ratakan, padahal ya tadi Aisyah belajar bahwa privilege itu kita sendiri yang mendefinisikannya, dan kita sendiri yang membuat itu suatu hal yang istimewa gitu. Jadi tidak ada standar yang privilege itu seperti ini, seperti itu. Gitu. Yang penting definisinya kita menganggap privilege itu gimana ya, Aisyah? Kalau tadi kan Aisyah memandang bahwa mungkin secara
privilege ini udah kayak anggapan kebanyakan orang bahwa itu bergantung sama materi dan lain seperti yang udah Aisyah sebutkan tadi. Namun ternyata kalau Aisyah pribadi menanggapnya bahwa privilege ini ya semua orang yang bisa dapatin. Semua orang dapat. Iya, dan semua orang sudah punya. Iya, udah punya bahkan kan. Sudah punya. Iya. Cuman kita aja yang belum bisa melihat keselubung istimewa itu. Karena tadi kita sudah keblok sama standar-standar orang tentang privilege. Karena kita tadi sudah bisa melihat ke jendela kehidupan orang melalui sosial media, melalui kemajuan teknologi. Itu salah satu nggak bisa juga dibilang dampak negatif, tapi salah satu impact dari kemajuan teknologi sih, yang sebenarnya itu bisa kita tahan dengan prinsip dari kita sendiri. Iya, yang penting kitanya prinsipnya udah sekuat apa gitu mungkin ya kayak gitu. Karena kan biar gimana pun kalau tadi Aisyah sebutin soal privilege ini tentu sebagian dari juga rahmat Allah ya Aisyah. Masya Allah, iya betul. Betul nggak sih? Kayak di saat kita saat ini kita bisa ngobrol dengan lancar, di saat mungkin sebagian orang yang kesulitan dalam berbicara, mohon maaf. Iya betul. Hal-hal kecil yang memang balik lagi sampai syukur. Betul Bahkan sahabat Qoroa bisa menonton podcast ini pada hari ini juga bagian dari privilege, karena bisa menontonnya dengan tenang, masih punya kuota internet gitu kan, masih punya gadget, itu masya Allah hal yang harus kita syukuri. Iya betul sekali. Jadi ketika kita ngomong privilege ini identik sekali dengan membanding-bandingkan kehidupan kita sama orang. Iya betul sekali Aisyah. Jadi mungkin mulai sekarang kita pahami terlebih dahulu apa sih makna privilege itu sendiri, dan kita mau mendefinisikannya seperti apa. Masya Allah, berkali ini kalau ngomongin privilege ini tadi sebenarnya mau mancing-mancing Aisyah aja nih kata privilege, tapi kalau dipikir-pikir iya betul banget sih. Betul. Karena privilege itu kadang kita terlalu ini ya membanding-bandingkan akhirnya, hingga kita lupa sama bersyukur tadi. Bersyukur sama pengen. Wah kamu enak Aisyah ada privilege, ayah kamu begini mungkin. Tapi sebenarnya kalau kita kulik lagi dari dalam ya ternyata kita tergantung pada definisi kita tentang privilege. Wah, ngomong privilege juga lumayan omongannya sering diobrolin ya teman-teman semuanya. Kita balik lagi sama Aisyah nih. Aisyah, aku tuh dapat bahwa Aisyah itu kan dapat penghargaan Outstanding Community Service. Aku izin baca karena takut salah. Iya. Jadi berarti kan itu adalah bukti nyata bahwa kontribusi sosial itu kan penting banget. Nah, menurut Aisyah bagaimana hal itu tentang sosial kira-kira? Ya terima kasih itu untuk Outstanding Community Service itu saya dapatkan ketika alhamdulillah masih di Amerika kemarin. Sebelum ngomongin tentang itu, Aisyah mau bilang mau sharing juga ke teman-teman, ini suatu hal yang masya Allah yang Aisyah pelajari ketika di Amerika, dan menurut Aisyah ini perlu untuk kita tanamkan ke, kalaupun sistem kita belum membuat ini ada, tapi kita tanamkan ke diri kita, itu tentang community service, tentang relawan, volunteering, begitu kan, kontribusi kita ke masyarakat. Jadi anak-anak di sana itu Kak, bahkan dari SD, sekolah mereka itu menghitung seberapa banyak waktu pakai per hour, pakai per jam, waktu kamu untuk community service atau jadi volunteer. Jadi volunteernya itu bisa kayak kita bagiin makanan ke orang yang membutuhkan, atau kita donasi buku ke panti asuhan dan lain sebagainya. Itu kemudian kita hitung waktunya berapa, kemudian kita dicatat sama sekolah per anak, baru nanti sekolah bisa memberikan penghargaan misalnya ke anak-anak yang sudah melewati batas community service, misalnya di atas 100 jam dan lain sebagainya. Jadi Aisyah belajar ternyata sistem di sana itu mereka udah sangat menanamkan setiap orang untuk bisa berjiwa sosial yang tinggi. Jadi dimana itu tidak pernah Aisyah dapatkan ketika kita di Indonesia ya. Betul banget. Iya kan, waktu kita sekolah dari TK sampai sekarang kuliah, jarang sekali hal-hal yang berbau volunteering, relawan itu diterapkan gitu. Itu tuh ada, tapi diikuti oleh siapa saja yang mau gitu kan. Tapi kalau mereka di sana itu berusaha menjadikan itu sebagai suatu sistem supaya masyarakat di sana itu terbentuk menjadi manusia yang berjiwa sosial yang tinggi begitu. Jadi Aisyah waktu di SMA itu, waktu di SMA sana itu kita ada kelas namanya Helping Hands. Itu kita pergi ke elementary school di mana anak-anak SD yang mungkin berkebutuhan khusus dan lain sebagainya macam membutuhkan bantuan kita hanya untuk sekedar hadir dan menjadi teman mereka. Itu termasuk community service gitu kan. Jadi mereka juga berusaha untuk
inklusivitas, menjadikan suatu sistem itu inklusif itu sangat-sangat tinggi begitu. Jadi ketika melihat dan experience hal itu masya Allah banget. Dan saya rasa juga kita walaupun di Indonesia belum punya sistem yang seperti itu, tapi kita bisa menanamkan ke diri kita tentang jiwa sosial yang tinggi. Karena ketika kita membantu orang, ini saya rasa teman-teman juga mungkin sahabat Qora yang nonton ini dan mungkin pernah juga melakukan kegiatan volunteering, kegiatan relawan atau kegiatan bakti sosial dan lain sebagainya macam. Ketika kita membantu orang, kita itu melihat senyum mereka aja, itu udah cukup gitu. Kita nggak perlu dengar kata terima kasih dari mereka. Kita nggak perlu dapat hadiah balik dari mereka. Kita bisa ngelihat mereka tersenyum, mereka apresiasi kita, iya kan, kayak interaktif sama kita. Betul. Itu dalam hati kita itu udah suatu pembelajaran nyata di depan mata yang mungkin tidak akan kita dapatkan ketika misalnya kita hanya duduk di kelas gitu, ketika kita hanya membaca buku gitu kan, ketika kita hanya nonton video games dan lain sebagainya macam gitu. Jadi kenapa Aisyah sangat tertarik sama dunia sosial, karena memang Masya Allah sekali gitu. Ketika melihat itu di depan mata, itu adalah bagian dari nikmat Allah yang ternyata baru kita dapatkan ketika kita terjun langsung ke lapangan. Begitu. Terkadang kalau kita lihat di sosial media kan tuh banyak banget ya orang-orang yang aktif bersosial lah, membantu, baik itu misalnya ada bencana alam atau anak yatim dan lain sebagainya. Nah, kadang tuh kalau kita lihat secara sosial media aja itu udah terharu banget, ya kan? Betul. Padahal kita nggak ngasih, nggak ngapain, cuma tuh kayak ada orang baik, masya Allah, tabarakallah, kayak happy banget kita. Ternyata kalau kita ngalamin langsung punya feel yang lebih beda dan lebih nyentuh lagi ternyata ya. Nah, mulai sekarang kan kalau misalnya kita selama ini cuma melihat nih berita kayak volunteering dan semacam sebagai macam, udah boleh coba nih teman-teman untuk ikut terlibat gitu di dalam kegiatan bakti sosial. Karena kemarin waktu di Amerika itu hal-hal simpel seperti bahkan memberikan kata-kata yang hebat ke orang lain, kata-kata yang baik, kata-kata yang menenangkan, itu bagian dari melakukan kegiatan sosial gitu. Jadi kita juga ada waktu itu di sekolah program satu hari itu full kind words. Jadi yang mau volunteering kita tulis kata-kata baik ya, kalimat baik, misalnya kayak you looking great, you are awesome, you're doing great, kamu hebat gitu kan. Apapun yang sedang kamu jalanin, aku yakin kamu mampu gitu. Kata-kata yang menenangkan seperti itu kita tulis di kertas, kemudian kita tempel di dinding, kemudian kita kasih ke orang random gitu kan, kita kasih ke guru, kita tempel misalnya di mobil orang gitu kan. Jadi ketika misalnya orang mau buka pintu melihat itu kan, wah gitu kan. Jadi hal-hal simple seperti itu juga sebenarnya udah consider as bakti sosial kita gitu kan, kontribusi kita ke masyarakat gitu. Jadi jangan takut lah untuk bisa punya jiwa sosial yang tinggi, karena tentu hal-hal baik yang kita lakukan ke orang tanpa perlu kita harapkan pun akan berbalik ke kita. Betul sekali. Karena kan kalau misalnya kata-kata baik aja ya tadi Aisyah, kalau misalnya Aisyah bilang, wah baju kamu bagus banget sih hari ini, kita tuh udah happy banget ya sih, mental. Betul. Jadi itu kenapa mungkin ya angka mohon maaf sekali kesejahteraan mental kita itu dibandingkan sama mereka tuh sangat berbeda ya. Oh iya itu kerasa sekali sih Kak. Mereka dari Aisyah tuh kaget loh, anak waktu itu ada kegiatan volunteering juga ke anak TK ya. Ketika datang Aisyah pakai hijab, mereka nggak tahu mungkin itu hijab, mereka waktu itu pakai hijab yang motif bunga-bunga gitu kan. Terus mereka langsung datang, the scarf looking great on you. Jadi bilang tudungnya itu, mereka bilang tudung kan, tudungnya itu kelihatan cantik banget di kamu. Terus Aisyah kaget kan, maksudnya kayak anak TK udah bisa ngomong se-sweet ini, dan kalimat itu tuh ternyata kita nggak pernah tahu kalau kita sangat butuh kalimat itu pada hari itu misalnya. Betul banget ini Aisyah. Kita tuh kadang nggak sadar kalau kita tuh ternyata butuh loh kalimat kayak gitu. Iya. Waktu itu kalau nggak salah tuh lagi capek habis kelas, karena itu volunteering itu habis sekolah dari jam 8 sampai jam 3, kemudian kegiatan volunteering, capek, ketika dengar itu tuh langsung wow, sangat-sangat bahagia. Karena balik-balik lagi manusia itu ya makhluk sosial, pasti butuh bersosial. Jadi kalau misalnya nggak butuh bersosial, patut dipertanyakan sih. Kadang kita ngerasa bahwa udah sih kayaknya nggak butuh-butuh banget. Aku itu oke kok kalau misalnya di rumah aku sendirian aja, itu oke. Penting
I have a internet, Iya, ya kan? iya. Aku punya apapun yang bikin aku nggak boring. Iya, Aku harap kayaknya udah oke aja. Tapi ternyata ketika kita mampu bersosial dan kita memberikan hal-hal yang positif dan kita pun diberikan hal positif karena bersosial itu tadi, itu ternyata membantu kita ya untuk mensejahterakan mental kita lah. Betul. Jauh-jauh dari mental illness ya. Iya, ya Allah jangan sampai. Jangan sampai kan terkadang nih orang banyak gak sadar juga nih Aisyah ternyata kalau dia mohon maaf sekali ada mental illness misalnya, entah itu diakibatkan trauma masa kecil dari pola pengasuhan itu tadi atau hal lainnya, orang banyak nggak sadar akhirnya hal itu tuh terbentuk dari respon perilaku ya kan, bagaimana dia merespon hal-hal lain dari perilaku dia atau perkataannya, itu akhirnya menunjukkan bahwa mungkin dia punya trauma dan lain sebagainya. Namun sayangnya banyak yang nggak sadar sama hal itu. Alam bawah sadarnya yang langsung merespon hal tersebut. Akhirnya penting sekali tuh untuk bersosial. Mungkin sosial bisa ngebantu kita ya Aisyah untuk lebih baik lagi, karena kan kesehatannya bukan hanya sekedar fisik doang, tapi juga mental dan juga spiritual juga penting. Tadi udah diomongin sama Aisyah tentang spiritual. Itu nomor 1 di sini. Iya. Oh itu nomor 1, betul sekali. Oke, Aisyah nih, pertanyaan nih, dengan segala kesibukan Aisyah di luar negeri, dari ikut debat dan lain sebagainya ya, Skiclub itu, asli lihat kok banyak banget nih anak ngikut apa ya, kalau kita kan sekolah ekskul ya. Nah, kalau di situ apa namanya tuh sama? Ekskul juga, ekskul juga ya. Nah, dengan segala segala kesibukan Aisyah nih, nah ada nggak sih momen yang akhirnya tuh ngebikin Aisyah tuh kayak kembali untuk lebih mendalami spiritualitas Aisyah sendiri? Gimana cara Aisyah menjaga hubungan dengan Quran di tengah jadwal Aisyah yang super padat? Oke, apa ya? Sebenarnya saya juga bukan kaget sih, sebenarnya sangat-sangat bersyukur gitu ketika sampai di sana. Aisyah tidak mengalami fase yang sangat sulit untuk beradaptasi atau menyeimbangkan kehidupan spiritual beragama sama kehidupan selama di sana gitu kan. Jadi orang-orang di sana itu punya mindset yang harus produktif Kak. Jadi remaja-remaja di sana kalau tidak mengikuti ekstrakurikuler justru aneh. Kalau di sini kalau di sini justru pilihan ya. Justru kalau ikut ekstrakurikuler aneh. Oh iya, kalau terlalu sibuk malah. Betul. Ini jadi flashback lagi masa sekolah kita ya, Aisyah ya. Jujur saya pribadi tuh jadi kayak kamu kok sibuk banget ya dispensasi. Iya. Tapi di sana tuh justru kebalik. Kamu kok nggak sibuk sih? Gitu. Kamu kok nggak produktif sih? Gitu kan. Jadi ikut sports tadi ya kayak Aisyah di sana kan ikut lacrosse, ikut ski club. Itu kayak sport semua sih. Iya. Ikut kemudian ikut debat, ikut speech juga, pidato, kemudian ikut International Student Alliance, kemudian di sana juga ada Muslim Student Alliance. Walaupun cuma 5 atau 6 orang tapi ada gitu kan. Nah, karena memang di sana Aisyah berusaha untuk menyeimbangkan sama remaja di sana yang kegiatan dan jadwalnya itu sangat-sangat produktif, dan nggak ada salahnya juga kita mencoba begitu kan, karena hal itu juga nggak ada di Indonesia. Jadi mumpung ada ininya, kita coba itu. Betul sekali. Nah, yang namanya mencoba hal baru, tentu kan kita ada deg-degannya gitu. Kita ada yang kayak, aduh, aku berhasil nggak ya? Aduh, bisa fit in nggak ya sama orang-orang di sana? Itu cara Aisyah mengatasi kecemasan itu adalah dengan beribadah kan. Aisyah hampir tidak pernah lupa untuk ngaji setiap hari selama di sana, karena Aisyah pengen semuanya itu dimudahkan. Aisyah nggak mau selama 1 tahun yang singkat ini, yang mungkin hanya akan terjadi sekali dalam seumur hidup ini, ada hambatan, ada apa ya? Maksudnya ada kecelakaan dan lain sebagainya, macam jangan sampai gitu. Jadi dengan untuk mendapatkan kelancaran, supaya diberikan kelancaran, supaya diberikan kemudahan untuk bisa beradaptasi dan dimudahkan untuk bisa menerima dan diterima di komunitas di sana, Aisyah kembali ke Allah. Karena itu salah satu prinsip yang selalu Abi tekankan. Kalau kita pengen dimudahkan urusan dunianya, kita juga harus lancar dalam mengerjakan urusan akhirat gitu. Ada perkataan Abi ya, kalau Abi nonton ya jadi kayak Abi tuh cuma bilang gini, kalau kita pengen memenangkan dunia, kalau kita pengen dapat dunia, kita harus memenangkan subuh kita.
Jadi sholat subuh itu adalah kunci kalau misalnya kita pengen aktivitas selama di dunia kita itu diberikan kelancaran. Karena kan subuh itu adalah waktu yang sangat tricky ya, dan untuk bisa sholat subuh itu memang kewajiban semua muslim, tapi untuk bisa melaksanakan sholat di subuh hari hanya itu, sebagian muslim ya belum tentu semuanya bisa. Jadi memang ketika di sana Aisyah selalu berusaha untuk menjaga sholat, ngaji, dan kalau misalnya ada pengajian di sana itu ada masjid sekitar 30 menit dari tempat tinggal Aisyah, dan Aisyah tetap berusaha untuk bisa datang ke kajian itu dengan cara Aisyah coba cari bangun relasi sama teman-teman muslim yang ada di sekolah gitu. Jadi kan ada Muslim Student Alliance kan. Jadi coba deketin mereka, kita coba berteman dekat sama mereka. Jadi kalau misalnya mereka ke masjid, boleh dong ikut gitu. Selama di sana Aisyah kayaknya ada 4 atau 5 kali ikut kajian di masjid sana. Walaupun harus menempuh sekitar 30 sampai 45 menit gitu kan. Kalau 30 sampai 40 menit lumayan jauh sih, berapa kilometer sih itu. Cuman itu adalah salah satu cara Aisyah buat menyeimbangkan kehidupan gitu. Karena tadi prinsip yang ditanamkan sama Abi Aisyah tuh benar-benar melekat, dan Aisyah tahu kunci kalau misalnya kita ingin dilancarkan, dan alhamdulillah memang Allah beri kelancaran selama di sana, itu dengan cara menjaga ibadah kita, menjaga hubungan kita sama Allah. Kalau kita pengen hubungan kita sama manusia juga dilancarkan, jaga dulu hubungan kita sama penciptanya gitu. Jadi selama di sana itu memang justru selama di sana itu benar-benar ngerasa gini loh Kak, ya Allah mau bersyukur dari kecil diberikan pendidikan tentang agama, ditanamkan prinsip-prinsip tentang agama sehingga hamba tidak mudah goyah selama di sini, dan hamba benar-benar merasakan manfaat itu. Engkau berikan kelancaran, engkau berikan kemudahan. Iya, Aisyah sampai ngomong gitu ke Umi Aisyah gitu. Jadi kayak setiap misalnya teman-teman yang sesama exchange gitu kan, teman-teman yang selama pertukaran pelajar itu tanya, kok kamu bisa kelihatan setenang itu gitu kan, kamu ngapain aja gini-gini, Aisyah cuma bakal jawab, jaga sholat kita, gitu, jaga ibadah kita gitu, insya Allah Allah lancarkan gitu. Dan sebenarnya orang itu, respon yang orang kasih ke kita itu tergantung bagaimana kita menetapkan prinsip ataupun batasan-batasan tersebut. Jadi Aisyah ketika bulan Ramadan itu tetap puasa sambil praktis lacrosse, sambil main lacrosse. Lacrosse itu lari keliling lapangan, dan lapangannya itu sebesar lapangan bola. Dan kamu sahurnya makan apa? Dan larinya itu bawa ini loh Kak, bawa apa? Tongkat tongkat, terus kayak lempar-lempar bola segala macam. Terus itu kan main body juga kan, defense segala macam. Pas lagi praktis, sebelum praktis saya sudah bilang sama coach, saya I'm fasting, saya sedang berpuasa, saya tidak ada minum, saya tidak ada makan dari pagi. Oh, kamu mampu nggak latihan? Gitu kan? Ini latihan kita masih sampai 2 minggu lagi nih katanya. Aisyah sampaikan, Aisyah mampu kok, saya mampu, cuman mungkin ketika waktunya istirahat, waktunya buka puasa, saya minta waktu untuk ke tepi sebentar gitu. Dan masya Allahnya, ternyata teman-teman Aisyah juga mendengar itu kan, kayak mereka kayak, oh kamu yakin mau puasa nih, kita bakal lari segala macam, yakin gitu kan. Jadi ketika lagi praktis, itu terharu sekali sih. Saya sampai kayak cerita ke Umi, itu terharu sekali. Lagi praktis, lagi lari-lari, tiba-tiba coach itu niup peluit, panjang gitu kan, panjang banget peluitnya, sampai semua orang berhenti aktivitas. Rasa kaget kan? Oke, ini kita ngelakuin kesalahan, kita lakukan fault atau apa? We'll break 5 minutes. Adinda have to break the fast gitu. Kita break dulu 5 menit karena Adinda harus buka puasa. Hanya untuk satu orang gitu tadi. Jadi game diberhentikan sebentar 5 menit. Untuk Adinda minum, Aisyah buka pisang, bawa snack sedikit buat itu. Ya, jadi tadi ya sebenarnya orang itu, respon yang orang kasih ke kita itu tergantung bagaimana kita menetapkan batasan-batasan itu. Kita menjaga prinsip kita, dan orang itu akan menghormati kita dengan sendirinya. Iya, betul sekali. Kalau Aisyah tidak sampaikan di awal, mungkin Aisyah bakal pingsan kali di tengah jalan gitu kan, bakal yang kayak atau kayak tiba-tiba keluar dari lapangan kan bakal nggak enak sama orang gitu kan, yang mungkin mereka belum paham. Tapi dari awal Aisyah sampaikan, saya melakukan ini karena agama, puasa dan lain sebagainya macam ini kewajiban. Akhirnya orang-orang akan menghargai kita dengan sendirinya. Akhirnya dia justru menghargai ya. Wow. Dan coach itu sampai bilang, this is the first time mereka punya orang yang
puasa sambil practice. Wow. Jadi ini kata coachnya itu sampai kayak bersyukur gitu kan, kayak berterima kasih, thank you for giving me this another perspective gitu kan. Terima kasih karena kamu dengan hadirnya kamu itu udah mengajarkan banyak sekali perspektif, terutama dalam hal religius gitu. Wow. Iya. Jangan habisnya dia mau alaf nih gitu. Boleh. Baca syahadat dulu ya. Wow, ini benar-benar apa ya, cerita yang luar biasa banget ya Aisyah. Maksudnya ternyata mereka respect banget ternyata. Kalau kita yang tegas sama prinsip kita sendiri. Sama prinsip kita sendiri. Ini penting banget. Mau dimanapun kita berada, tegas sama prinsip yang kita pegang. Karena ketika prinsip kita pegang dan kita berani tegas sama prinsip yang udah kita pegang itu tadi ya. Insya Allah pasti ada jalannya. Allah permudah. Salah satunya itu dipermudah dan bahkan nggak nyangka juga kan dapat responnya positif banget. Iya. Besok-besoknya tuh ada temen yang sampai bawain snack nih buat kamu buka. Ketika praktis gitu. Wow. Ya, besoknya lagi terus yang kayak coach tuh yang setiap pagi setiap mau praktis tuh bakal nanya, udah minum cukup belum? Udah makan cukup belum? Aman kan? Aman. Oke, kata dia gitu. Jadi itu kita merasa diterima banget, kita merasa welcome dari orang-orang sana. Dan itu baik lagi itu rezeki yang tidak selalu dalam bentuk materi. Iya betul. Kadang kan kita pasti ngerasa kayak takut ya. Ketika seorang muslim yang kita tahu, mohon maaf sekali kadang Amerika meskipun udah lumayan banyak muslim ya, meskipun ada di sana, tapi kan ada beberapa orang yang tadi tuh Islamofobia dan lain sebagainya tuh. Kok saya pribadi kadang ada masih rasa takut gitu. Tapi meskipun ngelihat banyak sekali teman-teman kita yang udah kesana, salah satunya tadi Aisyah juga di sana, dan ternyata tidak seperti isu-isu yang terdengar justru betul. Ya mungkin memang itu balik-balik lagi sih. Mungkin pasti ada orang-orang seperti itu. Tapi balik-balik lagi, minta perlindungan sama Allah gitu. Karena hanya Allah lah sebaik-baiknya penjaga. Betul. Ya kan, mau kita punya komunitas yang baik sekalipun ya kalau memang lagi ya kontrol lah ya, ini nggak ada tahu ya bisa-bisa aja sesuatu yang terjadi. Tapi nauzubillah, semoga Allah selalu lindungin kita, amin ya Allah, seluruh umat muslim yang ada di dunia. Amin amin rabbal alamin. Oke, Aisyah, kita lanjut lagi nih. Sekarang nih kan Aisyah kuliah di Fakultas Kedokteran, ya kan. Anak muda zaman sekarang ini ya, itu kan kadang suka gini Aisyah kayak, wah aku nih kayaknya salah jurusan deh, ya kan. Kesulitan lah dalam karirnya, kayak apa, kesulitan untuk menentukan mau karir yang mana, ya kan. Nah, fenomena itu kan maksudnya bukan 1-2 orang aja nih Aisyah, betul. Banyak sekali gitu. Nah, namun kalau Aisyah pribadi nih, kok bisa sih Aisyah akhirnya memilih dengan segala rutinitas yang sebelum-sebelumnya, pengalaman-pengalaman semuanya, akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia kedokteran, dan bagaimana tanggapan Aisyah dengan anak muda yang mungkin kesulitan dalam memilih jalur karirnya seperti itu? Ya sebenarnya Aisyah juga cukup mendengar banyak tanggapan yang sama begitu dari orang-orang yang kayak kok kamu bisa sih pada akhirnya memutuskan masuk kedokteran gitu kan. Soalnya kedokteran itu kan sekolahnya panjang, mungkin juga akan banyak sekali semua sekolah itu ada tantangannya masing-masing gitu. Tapi kalau untuk kedokteran tuh kadang challenge-nya tuh di sekolah yang panjang. Mungkin teman-teman rutinitasnya juga padat sekali dari fakultas-fakultas lain ya. Iya, kadang kayak teman-teman tuh misalnya udah kayak gini-gini di kedokteran, kita masih belajar gitu kan. Sebenarnya dokter itu memang impian Aisyah dari kecil gitu. Kalau misalnya pas TK kita ditanya cita-citanya apa, Aisyah memang tulisnya dokter gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, seiring makin banyaknya melihat dunia luar gitu, dunia yang sangat luas, itu mulai terbuka kepengen jadi diplomat, kepengen jadi jurnalis, kepengen juga pengen terjun ke bidang politik juga gitu kan. Jadi lumayan dapat banyak exposure tentang kedepannya mau apa begitu. Dan sempat juga kalau teman-teman memang lagi di fase ini, lagi fase bingung sebenarnya karir atau arah ini saya mau kemana, jangan takut karena teman-teman tidak dan bukan orang pertama yang merasakan itu. Saya dan juga teman-teman jutaan atau ribuan teman yang lain itu juga pasti sudah pernah mengalami hal itu. Dan kemarin juga waktu SMA tuh yang paling challenging sih Kak, karena waktu SMA itu dimana kita harus menentukan mau masuk jurusan apa. Karena kan kalau kayak dari SMP mau masuk SMA itu
gimana ya bilangnya, mungkin belum terlalu serius begitu ya. Tapi kalau dari SMA mau ke kuliah itu adalah semacam udah mulai kayak langkah pertama kita mau menentukan arah kehidupan kita tuh mau kemana. Walaupun misalnya qadarullah rezeki kita mungkin kedepannya misalnya pekerjaan yang tidak sesuai sama jurusan gitu kan, itu bagian dari takdir Allah dan itu di luar kuasa kita. Tapi menentukan jurusan mau kuliah itu Aisyah merasa itu adalah langkah pertama untuk kita menentukan ini kita hidupnya mau dibawa kemana, kita kedepannya mau jadi apa gitu kan. Jadi itu lumayan bimbang dan gambling sekali gitu kan. Saya ini sebenarnya mau apa, mau kemana, mau ngelakuin apa begitu. Cuman balik lagi hal pertama yang harus dilakukan itu adalah jangan terlalu stres tentang kedepannya mau bagaimana, karena kita nggak pernah tahu takdir Allah itu seperti apa. Jadi itu adalah yang paling pertama harus kita lakukan tuh berserah diri. Jadi Aisyah sempat cerita sama Umi Abi kalau Aisyah nggak tahu nih mau kemana sebenarnya gitu kan, mau gimana, takut, mau kesini takut, mau ke ini takut. Terus sama Abi Umi cuma diminta coba sholat istikharah gitu kan, coba puasa, coba minta sama Allah kasih petunjuk yang semoga dimudahkan, semoga apapun pilihannya itu adalah rezekinya begitu kan. Dan qadarullah di percobaan pertama Aisyah gagal gitu kan untuk mendapatkan impian tersebut begitu. Sempat patah hati, sempat sampai merasa ya Allah ini kedepannya seindah apa sih sampai dikasih cobaan kayak gini gitu kan. Kadang sampai mikir kayak gitu kan, sebenarnya agak lebay dikit, tapi kayak itu lumayan patah hati yang besar gitu kan ketika ditolak dari kampus itu. Jadi akhirnya dikuatkan lagi, minta pertolongan sama Allah, minta dikuatkan sama Allah, semoga tidak menyerah di pertengahan jalan dan semoga masih dikasih kesempatan untuk berjuang sampai akhir untuk mendapatkan kampus ini. Akhirnya berdoa, berusaha, ikut bimbel sana sini, stres lah begitu kan, capek lah gitu, nangis lah gitu kan, all out aja gitu sama apapun yang kita lakukan. Jangan lupa untuk berserah diri. Akhirnya rezekinya baru kelihatan setelah percobaan ke sekian kali ya, boleh dibilang begitu kan. Jadi kalau ditanya bagaimana pada akhirnya bisa menentukan oke, aku mau ke sini, itu bukan perjalanan yang mudah, itu bukan perjalanan yang pendek gitu kan. Butuh banyak sekali hal yang dikorbankan, tadi kayak nangis, capek, stres, mungkin ada yang dikorbankan juga kayak waktu bermain sama teman-teman, waktu untuk diri sendiri mungkin kan. Tapi waktu itu saya dikuatkan sama kata-kata Umi Abi yang bilang bahwa memang jalan kemanapun itu nggak ada yang mudah gitu. Kalau mudah ya semua orang bisa ngedapatinnya gitu kan. Allah buat ini ada tantangannya karena memang tidak untuk semua orang, dan hanya orang-orang yang Allah pilih lah yang bisa untuk melewati tantangan itu. Dan kita harus mencoba dulu, mana tahu Allah memilih kita untuk bisa melewati tantangan tersebut begitu. Jadi ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan cerita hidup saya pribadi gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin masih berjuang dan masih bingung mau menentukan arah atau tujuan hidup kita ini seperti apa, karena saya pun sebenarnya masih bingung sih ke depannya mau bagaimana, masih panjang perjalanan. Tapi intinya jangan cepat menyerah, karena tadi mau nyambungin sama privilege Kak. What a privilege untuk bisa stres sekarang. Bisa stres karena pelajaran, bisa stres karena pekerjaan, bisa nangis dan capek sama apapun yang kita laluin hari ini. That's what a privilege itu. Itu adalah bagian dari privilege, karena ketika kita capek, stres, ketika kita mulai udah di tahap yang seperti seakan-akan kita mau menyerah, itu artinya Allah tuh kayak ngasih kita ketukan. Allah tuh kayak mencoba membuat kita sadar bahwa oke, kamu berhenti dulu, syukurin apa yang kamu punya, kamu miliki sekarang, syukurin, tenang, tarik nafas, coba lagi gitu. Saya bilang itu privilege, saya bilang kita bisa stres, saya bilang kita bisa nangis capek karena kerjaan atau karena belajar, itu adalah privilege, karena tidak semua orang bisa merasakan itu. Tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan yang kita miliki, tidak semua orang bisa belajar apa yang kita pelajari. Untuk kita bisa belajar ataupun berada pada posisi pekerjaan tertentu, itu kita sudah menyingkirkan sekian orang yang pengen di posisi itu. Kita harus bersyukur akan hal itu. Jadi kalau bingung, capek, stres, nggak apa-apa.
nikmatin gitu, tapi jangan lupa berserah diri sama Allah gitu. Wah, kan speechless banget sih dengan pertanyaan saya kali ini dengan jawaban Aisyah, Masya Allah. Maksudnya di usia anak yang baru lulus SMA, kemudian kuliah ya kan, maksudnya ya mahasiswa lah kayak gitu. Punya pemikiran tadi saya tuh sempat speechless yang Aisyah bilang bahwa meskipun kita di jurusan ini kemudian tiba-tiba kita di kerjaan lainnya udah itu ya qadarullah, takdir dari Allah gitu. Kadang kita nggak sadar sama hal-hal kayak gitu. Maksudnya dalam artian begini, banyak orang yang mungkin akhirnya menyalahkan Tuhannya. Nah ini sangat disayangkan sekali. Tapi ternyata tergantung balik lagi bagaimana kita memandang hal itu, bagaimana perspektif kita tentang stres mungkin, atau tentang sedih, tentang cobaan-cobaan ujian yang sedang kita alami. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa untuk mencapai sesuatu itu tidak ada jalan yang mudah. Kita pasti untuk growth itu kita akan dibikin gak nyaman, guys. Betul. Gak nyaman setiap harinya, gak nyaman dengan keputusan-keputusan yang kita ambil. Itu kan pasti akan merasakan hal yang mungkin akan membuat kita sesak dada kita, nih kan? Itu sepertinya banyak orang mungkin akan mengalaminya, apalagi orang-orang yang memang dia sudah merasakan itu dan terbukti dia lebih tenang hidupnya segala macam. Karena ketenangan itu juga privilege ya menurut aku. Betul. Iya kan? Saat kita bisa tenang menghadapi segala sesuatu, karena ilmu tenang ini mahal sekali. Bahkan sekarang aja udah ada kayak kelas-kelas yang membuka how to be more calm dalam menjalani kehidupan gitu. Karena memang tadi ilmu tenang itu mahal sekali. Ilmu tenang itu mahal. Jadi berusaha apalagi anak muda jangan terlalu menggebu-gebu, tapi tetap harus dikejar. Karena menggebu-gebu itu kan kayak beda ya rasanya. Betul. Menggebu-gebu itu gimana ya? Menggebu-gebu kalau tanpa arah dan tanpa tujuan itu bahaya juga. Justru ngabisin energi ujungnya gitu. Jadi ambisi dan iman, Masya Allah ya, betul. di combine. Di apa ya bahasanya tuh ya? Disatuin gitu ya. Oke, ini ngomongin anak muda nih. Kan anak muda itu sekarang tuh ini ya, apa namanya, kayak nyaman gitu, di zona nyaman gitu kan. Kayak aku kok udah di zona nyaman, kayaknya sulit nih buat keluar gitu. Ditambah kita nih kok udah Gen Z, biasanya dibilang generasi lembek, katanya bilang kayak gitu. Strawberry, generasi strawberry ya kan. Jadi kalau menurut Aisyah sendiri gimana tuh Aisyah memandang hal itu? Memandang yang tentang zona nyaman, anak muda yang sering main zona nyaman dan kayak kesulitan gitulah Aisyah untuk keluar dari zona nyaman itu tadi. Ya, kalau Aisyah pribadi sebenarnya ini masih terkait ya, masih nyambung sama jawaban yang sebelumnya tadi itu kan Kak. Kalau misalnya kita sebagai anak muda itu maunya berada di zona nyaman terus, itu artinya kita tidak akan pernah bisa keluar dari zona tersebut dan kita akan selamanya terperangkap di dalam gua itu ya, gua nyaman itu tersebut. Sedangkan orang-orang di luar sana, kalau kita mau lihat, kalau kita mau, ini bukan membandingkan ya, tapi terkadang untuk bisa naik level, untuk bisa melangkah ke depan, kita juga perlu melihatnya itu ke depan, jangan ke belakang terus, atau jangan ke tempat kita berdiri ini terus, begitu kan. Nah, kalau misalnya kita jauh melihat ke depan, ada loh orang-orang yang berhasil keluar dari zona nyaman dan bisa melawan rasa ketidaknyamanan itu. Tadi setuju banget sama pernyataan Kak Mutia yang bilang bahwa growth itu tidak ada yang nyaman gitu. Growth would never be uncomfortable gitu. Yang namanya bertumbuh itu tidak akan ada yang kata nyaman gitu. Growth itu memang seharusnya bertumbuh itu memang seharusnya tidak nyaman. Dan karena dari tidak nyaman itulah kita akan belajar begitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal anak muda yang katanya generasi strawberry ya, yang kelihatannya tuh kayak kokoh, kuat, cantik, tapi ketika diinjak itu lembek, gitu kan. Sebenarnya kita harus melawan stigma itu sih teman-teman. Kadang apa ya, bukan sifat jelek, tapi minusnya kita, bahkan saya juga pribadi, manusia itu terkadang ketika mendengar sesuatu itu langsung diyakini. Jadi ketika dengar kalau Gen Z itu dapat stigma, dapat label sebagai generasi strawberry yang seperti tadi maknanya, kita langsung percaya, meyakini, sehingga alam bawah sadar kita langsung bilang nggak bisa, gue kan Gen Z, gue generasi strawberry, gue nggak akan bisa keluar dari zona nyaman. Kita langsung meyakini itu, yang sebenarnya
itu juga menjadi tantangan bagi kita untuk bisa mempercayai sesuatu sesuai dengan apa yang kita percayai gitu kan. Jadi harus berhati-hati untuk mempercayai sesuatu gitu. Karena ketika kita sudah mempercayai sesuatu, alam bawah sadar kita itu secara nggak langsung akan nge-set up semua mindset di mana mindset itu kemudian akan diekspresikan melalui tindakan perilaku kita yang mendukung mindset tersebut. Jadi kalau kita punya mindset kita adalah generasi strawberry yang kelihatannya kuat padahal kalau diinjak lembek, ya nanti ekspresi kita, perilaku kita, tindakan kita ke depannya itu akan menyetujui mindset kita tadi. Jadi kita tidak akan keluar dari zona nyaman tadi. Tapi kalau misalnya kita mendengar tadi label Gen Z itu adalah generasi strawberry, kemudian kita menolaknya, enggak kok, buktinya saya mau dan saya bisa keluar dari zona nyaman tersebut, dan saya meyakini bahwa pembelajaran itu tidak ada yang mudah, tidak ada yang panjang, tidak ada yang nyaman, karena dari rasa ketidaknyamanan itulah saya akan belajar. Kita semua pasti bisa melawan stigma itu. Betul banget. Jadi hati-hatilah dalam mempercayai sesuatu. Ya, hati-hati dalam menerima informasi, apalagi teknologi sekarang udah luar biasa sekali. Begitu melihat berita, oh iya nih benar-benar nih. Secara itu proses membaca berita itu secara tidak langsung ada terjadi di kalau dalam biologi itu ada namanya neurotransmitter lah. Mereka akan mengirimkan sinyal ke alam bawah sadar kita bahwa kita akan mempercayai ini, kedepannya kita akan bertindak sesuai dengan mindset ini. Sudah, itu bahaya banget. Makanya berhati-hati terhadap apa yang masuk ke dalam tubuh kita atau ke dalam pikiran kita. Jadi input yang ada, karena harus informasi yang luar biasa ya, itu harus benar-benar kita secara refleks, bahkan kalau bisa, nggak bisa nih, nggak bisa aku terima, belum tentu gitu. Jadi kalau Islam itu kan menyuruh kita critical thinking. Ya kan? Karena dalam ayat Quran tuh sering banget kayak tidaklah kamu berpikir. Ya, berarti apa? Kita seorang Muslim dituntut untuk berpikir kritis, ya kan. Jadi kalau misalnya kita nggak berpikir kritis, kayaknya sangat disayangkan sekali. Kalau di kampus sama dosen itu kami tuh selalu dicekokin gitu, maksudnya selalu ditanamin prinsip untuk terus menjadi pribadi yang skeptis atau skeptical begitu. Skeptical dalam artian bukan berarti karena kita skeptis kita nggak akan bergerak kemana-mana, tapi sebelum kita mengambil tindakan, sebelum kita mempercayai sesuatu, sebelum kita melakukan suatu perilaku terhadap orang lain, gitu kan, stop, think. Berhenti dulu, kemudian pikirkan dulu, perlu nggak, urgensinya apa, ini sumbernya kredibel nggak, kenapa saya harus mempercayai ini. Kadang menjadi pribadi yang skeptis itu perlu untuk bisa mensaring, memfilter apa-apa aja yang akan masuk ke dalam tubuh kita, kemudian nanti akan tersalurkan melalui perilaku kita. Jadi menjadi skeptis itu tidak masalah, asal kita tahu porsinya dan kita tahu bagaimana menanggulangi hal tersebut. Wow, luar biasa. Ini kalau karena kita udah di menit-menit akhir Aisyah, kalau saya minta pesan-pesan Aisyah kayaknya udah banyak banget nih pesan-pesannya. Tapi last question ini ke pribadinya aja lah ya. Jadi Aisyah ini kan pernah ya jadi delegasi di Forum Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ternyata, dan bahkan berdiskusi di Capitol Hill. Betul nggak sih niatnya? Kalau bicara soal mimpi nih, kira-kira apa mimpi besar Aisyah ke depannya, dan gimana cara Aisyah tetap konsisten dengan mimpi tersebut? Ya, kalau berbicara soal mimpi, tadi kita juga udah sempat bahas di awal, itu mimpi itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat besar gitu ya. Kalau ditanya mimpi Aisyah, tapi ini jawabannya mungkin akan sangat-sangat apa sih orang tuh bilangnya? Fleksibel mungkin ya? Ini bukan apa-apa. Aduh. Ya intinya mungkin terdengarnya seperti umum gitu ya. Jadi mimpi terbesar dan paling besar yang pengen Aisyah lakukan adalah bermanfaat untuk orang lain. Ya mungkin ini terdengar klise ya. Terdengar klise ya mimpinya, tapi bermanfaat untuk orang lain itu adalah tanda bahwa kita sudah menjalani kehidupan kita itu dengan sebaik-baiknya. Betul sekali, Aisyah sepakat. Masalah bermanfaat untuk orang lain, apakah itu akan sesuai dengan misalnya latar belakang pendidikan Aisyah atau di luar itu Aisyah serahkan kepada Allah, karena itu bagian menjadi takdir Allah. Tapi benar-benar sampai sekarang doa Aisyah tuh kepada Allah, ya Allah, mimpi hamba besar, tapi mimpi yang paling besar yang ingin hamba wujudkan adalah menjadi berguna bagi orang lain, bagi orang tua terutama, bagi keluarga, bagi komunitas terdekat, bagi teman, bagi bangsa dan bagi negara. Jadi tadi ya, ketika misalnya kita berhasil membantu orang lain,
ketika kita berhasil untuk bisa menjadi berguna di kehidupan orang lain, tentunya kita harus sayang dulu pada diri kita harus bisa bermanfaat dulu untuk diri kita, kemudian baru kita bisa mengulurkan tangan kita kepada orang lain. Itu Aisyah mendefinisikan sebagai cara sebaik-baiknya seseorang sudah berhasil menjalani kehidupan. Wah, bermanfaat bagi orang lain, teman-teman semuanya. Wah, udah azan. Masya Allah. Apa ini tak kedengaran azannya? Ini juga tandanya tadi udah saya bilang ini udah terakhir. Iya, kita betul. udah di menit-menit terakhir. Sebenarnya masih panjang nih kalau mau dilanjutin lagi, tapi mengingat waktu ya kan. Dan juga ini kameramennya juga udah bilang ini udah mau kelar. Baik. Oke, mungkin di lain kesempatan boleh banget ya Aisyah. Kalau misalnya dengan dipanggil lagi, dengan senang hati. Aisyah, terima kasih banyak. Jazakallah khairan. Terima kasih sahabat Qora. Semoga teman-teman yang nonton podcast ini insya Allah termotivasi, terinspirasi dari kisahnya Aisyah. Saya pun pribadi mendapat banyak insight dan semoga teman-teman juga banyak merasakannya. Nah teman-teman semuanya, apabila ada salah kata atau tingkah laku selama berjalannya podcast, kami mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.